Gengs, masih ingatkah kalian di tahun 2016 ada yang bilang ke hakim agar Ahok segera dihakimi dan dipenjara karena berpotensi melarikan diri? Nggak tahu ya, dia yang kabur. Tahun ini, gengs, begitu bisa balik ke Indonesia, teriak-teriak revolusi akhlak. Baru dicopotin baliho, ama diparkirin panser di daerah tempat tinggalnya, langsung ciut alasan sakit. Terpapar COVID-19. Cara ampuh tuh untuk ngeles dari pemeriksaan. Gengs, TNI turun tangan, Rizik ketakutan, bohir masuk rumah sakit. Kita bergabung dengan Alifur Rahman, Siwar.com di sana. Gengs, tak ada pesta yang tak berakhir. Begitu kata orang-orang. Dan itu yang sedang terjadi pada Rizik dan bohir-bohir di belakangnya. Setidaknya ada dua kesalahan Rizik dan bohir-bohirnya. Pertama, mengerahkan massa masuk ke bandara. Kita paham maksud mereka. Entah benar-benar ingin menjemput Rizik atau untuk menunjukkan kekuatan. Tapi, memasuki bandara yang merupakan objek vital negara sampai terjadi perusakan, ini jelas mencoreng citra Indonesia di mata internasional. Kedua, merayakan pernikahan sambil mengumpulkan massa. Begitu juga dengan acara Maulid Nabi setelahnya. Dijadikan ajang kumpul-kumpul melakukan pembangkangan sipil terhadap negara. Di saat pemerintah susah payah melakukan pembatasan aktivitas dan sosial selama berbulan-bulan, FPI malah melawannya secara terbuka. Dua hal ini tentu saja membuat Presiden murka. Kepulangan Rizik dan penumpukan massa di bandara sudah menjadi sorotan banyak negara. Belum lagi menurut informan Siward ada sekelompok teroris internasional yang juga ikut mendanai dan bersiap untuk beraksi di Indonesia dalam rangka mensukseskan revolusi berdarah seperti yang dikumandangkan Rizik Syihab. Malam itu Presiden mengumpulkan Kapolri, Panglima TNI dan seluruh pembantunya dari kalangan militer. Presiden menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya. Malam itu juga setelah rapat darurat dengan Presiden, Panglima TNI langsung membawa 5 jenderal, Pangkostrat, Komandan Kopsus, Danjan Kopassus, dan Kormar, dan Komandan Korpaskas. Membuat pernyataan pers, sangat keras dan jelas. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Lucunya lagi, gengs, akun-akun FPI mendadak hening. Tidak ada yang berani melawan atau memprovokasi agar banner Rizik dijaga. Tidak ada pula pengerahan laskar. Banner-banner muka Rizik diturunkan tanpa perlawanan. Bahkan di daerah-daerah, rakyat biasa juga ikut turun ke jalan membakar banner Rizik. Dalam kondisi tertekan dan terjepit seperti sekarang, FPI yang tak berkutik, tiba-tiba muncul pernyataan keras dari Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman yang memperingatkan FPI dan siap menghajar bila berani mengganggu wilayahnya. Lebih dari itu, Pangdam Jaya juga menyarankan agar pemerintah segera membubarkan FPI. Psikologi Laskar FPI jelas sedang terpuruk. Rizik ketakutan sampai harus mengeluarkan maklumat tak akan menghadiri undangan. Bohir-bohirnya kejang-kejang dan harus dirawat di rumah sakit. Kali ini nampaknya Rizik tak akan bisa kabur ke luar negeri lagi, pun tak akan bisa mengelak dari kasus-kasus hukumnya. Sehingga penjemputan paksa hanya soal waktu. Begitulah kira-kira. Setelah pernyataan tersebut, Panglima TNI mendatangi 3 matra elit TNI, Kopassus AD, Marine AL, dan Paskas TNI AU. Panglima TNI memeriksa kesiapan pasukannya dan meminta semua pasukan untuk bersiap menghadapi ancaman. Di setiap akhir pidatonya Panglima TNI, suara komando terdengar lantang menggelegar. Tidak hanya itu, pasukan Kopsus TNI tiba-tiba berhenti di depan markas FPI. Tepat di depan baliho yang sehari sebelumnya disembah dan disolawati atas nama Rizik. Beberapa tim pasukan juga diturunkan ke Petamburan. Beberapa pasukan TNI juga dikerahkan untuk membasmi berhala-berhala baru. Banner Rizik yang disembah-sembah itu. Ketika desas-desus kasus Rizik akan kembali diangkat, bahkan kasus terbaru tentang pelanggaran protokol kesehatan, ancaman
untuk kasus minta dihentikan menggema dari pihak FPI. Beda kelas tentunya dengan Ahok yang justru mencabut permohonan bandingnya saat itu. Gengs, kualitas seseorang tidak dilihat dari banyak data dan apapun yang tinggi jabatan yang diembannya, baik dalam bidang sekuler maupun kerohanian. Kualitas seseorang dilihat dari bagaimana dia merespon segala sesuatu dalam hidupnya, khususnya ketika dia harus menghadapi tekanan dan masalah. Kenyataan bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari masalah membuat kita terus diuji dalam hidup kita. Ketika kita berhasil melewati ujian tersebut, maka kualitas hidup akan dinaikkan derajatnya. Tidak lagi kualitas menjadi manusia, tetapi juga manusia yang bermanfaat. Hidup inilah yang membedakan Rizik Syihab dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Rizik yang diberi label ulama FPI ternyata kalah jauh dalam menghadapi permasalahan dibandingkan Ahok. Rizik yang telah dijerat beberapa kasus atas kelakuan bacotnya yang tidak bisa dikuasainya. Bukannya bertanggung jawab, Rizik malah beberapa kali mangkir, bahkan kabur hingga 3,5 tahun ke Arab Saudi. Sebenarnya lucu gengs ketika seseorang mendengungkan revolusi akhlak, namun dia sendiri belum bisa melaksanakan. Dengan cara dakwah-dakwahnya yang selalu melontarkan cacian dan kata-kata kotor, belum lagi ketidakjantanannya untuk menghadapi masalah hukum yang harus dihadapi. Begitu juga dengan organisasi yang dibentuknya, FPI, tanpa perizinan alias ilegal. Namun dengan pedenya, mereka menegaskan akan tetap melakukan revolusi akhlak dan safari dakwah. Mereka tidak akan mundur. Gengs, Ketua DPP FPI Slamet Ma'arif menegaskan gagasan revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizik Syihab akan terus berjalan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Kepastian itu ia ungkapkan dalam program acara Mata Najwa. Slamet mengatakan rencana itu akan tetap berjalan dan imam besar tidak akan pernah mundur. Imam besar kita nggak akan mundur, artinya gagasan revolusi akhlak yang beliau gaungkan dan beliau pimpin akan tetap berjalan. Adapun konsolidasi dan safari dakwah yang sudah diagendakan, kami pastikan juga akan terus berjalan dengan melihat situasi dan keadaan yang ada. Menurut Slamet, Habib Rizik akan menentukan langkah strategi, konsolidasi, dan safari dakwahnya dengan melihat situasi dan keadaan yang berkembang terus. Lantas saat ditanya Najwa Shihab soal situasi apa yang dijadikan acuan untuk jalan terus, Slamet menguraikannya dengan landasan keadilan. Contohnya, kalau misalkan Habib Rizik sudah mengurangi jumlah umat yang banyak, tapi di satu sisi ulama yang lain yang selama ini dianggap pro dengan pemerintah, dibiarkan mengumpulkan umat ribuan, tidak pernah ada sanksi. Kemudian di pilkada besok ada kerumunan massa yang tak terhindarkan dipertontonkan. Kemudian ada ormas lain juga berlaku yang sama, terus hanya Habib Rizik yang nggak boleh. Nggak adil juga dong, urai Slamet. Pernyataan Slamet tersebut mendapat sanggahan dari pembicara lainnya, yakni tenaga ahli utama kantor presiden, Dhani Amrul Ihdan. Menurut Dhani, geng, saat ini kita harus membangun optimisme ke depan dengan mengacu pada 3 power. Pertama, keyakinan bahwa ini akan segera berlalu. Kedua, kekuatan persatuan. Dan ketiga, kekuatan komitmen, kata Dhani. Namun, seperti biasa, seolah tutup telinga dan menutup mata alias buta, mereka tidak lagi mendengar perintah apapun yang sudah ditegaskan dari pemerintah pusat. Bagi mereka, safari dakwah dan juga revolusi akhlak yang digaungkan adalah yang paling benar. Tanpa pernah mau berkaca, apakah mereka sudah layak menggaungkan 2 hal tersebut. See you di next informasi, kita nantikan, gengs. Semoga sang imam besar bisa berjiwa besar juga untuk mentaati hukum yang ada di negara kita. See you di next informasi. Ada Mimin di sini dan dari GBFM. Untuk kalian semua, jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu.
Audio Jungle.